Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup, menjadi sangat penting yang namanya pengorbanan. Tetapi pengorbanan bukan melulu soal pengorbanan yang berdarah atau hewan yang mati dikurbankan. Karena persembahan yang dihendaki Allah ialah persembahan yang sungguh mulia, bukan hanya sekedar kurban, tetapi sebuah pertobatan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu setia menemani kami. Ajarilah kami untuk setia dan tetap dengan semangat melakukan karya-karya-Mu dengan penuh pengorbanan dan selalu melakukan pembaharuan diri. Jadikanlah kami agar kami benar-benar menjadi anak-Mu yang sesuai yang Kau kehendaki. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini sangat menarik, Tuhan tidak menghendaki suatu persembahan dari kita. Kalau persembahan itu berbau darah, persembahan itu membuat kita tidak tahu akan sopan santun. Persembahan itu ialah persembahan yang mestinya diperlakukan secara khusus untuk Tuhan. Bukan karena kita memberi persembahan lalu kita menginjak-injak apa yang kudus. Bukan dengan kata lain, setelah kita memberikan persembahan, kita berhak untuk mengatur Allah, mengikuti apa yang menjadi rencana hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam nubuat Yesaya jelas dikatakan, "Aku muak akan persembahan yang engkau bawa. Aku muak akan bau jijik, bau anyir, bau ketidakjujuran, bau kemunafikan, bau seolah-olah ingin menguasai Tuhan." Saudari-saudaraku yang terkasih, dari nubuat Yesaya jelas Allah menghendaki pertobatan kita. Pertobatan adalah persembahan yang sangat istimewa. Mungkin yang tadinya tidak peduli pada gereja, mari kita bertobat dan peduli kepada gereja. Yang mungkin tadinya tidak peduli kepada masyarakat, mari kita bertobat dan belajar untuk peduli bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Yang tadinya tidak peduli akan kebaikan, mari kita belajar untuk di dalam kejujuran, di dalam kebijaksanaan, dan di dalam pembaharuan diri secara terus-menerus agar kita semakin dimantapkan dan semakin dikuatkan di dalam iman. Sekali lagi, persembahan yang dikehendaki Tuhan tidak muluk-muluk. Persembahan yang dikehendaki ialah persembahan akan pertobatan kita. Dari pribadi yang tidak baik menjadi lebih baik, dari pribadi yang jahat menjadi tidak jahat, dari pribadi yang sombong menjadi tidak sombong. Dan kita diajak untuk rendah hati. Biarlah Tuhan berkarya dan menentukan apa yang terbaik bagi kita. Kita cukup melakukan apa yang menjadi bagian dari kita. Di dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius, menjadi sangat jelas Yesus menekankan bahwa barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putra dan putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jelas dikatakan dengan tegas, barang siapa mengasihi ayah dan ibunya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak menjadi muridnya. Artinya apa? Kita tidak percaya akan penyelenggaraan Tuhan.
Seolah-olah orang tua tidak bisa berbuat apa-apa tanpa saya. Padahal Tuhan berbicara melalui orang-orang terdekat kita. Mestinya di dalam pelayanan kita kepada orang tua, kita semakin memuliakan Tuhan. Di dalam melayani sebagai orang tua, kita menemukan Tuhan dalam pribadi anak-anak kita. Artinya apa? Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika anak atau orang tua tidak menghargai perjuangan kita, kita tidak menjadi pribadi yang mudah sakit hati, yang mudah ngambek, yang mudah untuk lari ketika dievaluasi. Hari ini Yesus mengajak kita untuk berani memikul salib kita. Supaya apa? Supaya kita belajar akan artinya berkorban. Karena berkorban itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan memikul salib, kita telah melakukan semuanya di dalam ketulusan. Cinta kasih yang kita perbuat tanpa pamrih, tanpa berharap sesuatu akan kembali. Ingat sebagaimana dikatakan oleh Yesus, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang bagi siapa saja yang biasa berbuat jahat, bagi siapa saja yang selalu merasa diri paling hebat, merasa diri paling berkuasa." Karena orang-orang benar akan selalu menjadi musuh bagi siapa saja yang tidak pernah atau tidak mau hidup dalam kebenaran. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pengorbanan akan menjadi tidak sia-sia jika kita mau bertobat dan mengerti caranya mengasihi. Karena mengasihi dan pertobatan yang benar tidak membenarkan apa yang salah, tetapi memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik dan terus memperjuangkan apa yang benar di mata Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.